Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin dan hadirat yang insya Allah diberikan kasih sayang oleh Allah Ta'ala, saya Anom Tulus Manembah, mubalik dari Kalimantan Barat. Teman-teman sekalian, saya akan sedikit mengulas berkaitan dengan ibadah sholat. Adanya cinta di dalam sholat. Teman-teman sekalian, hari ini kita berada pada masa pandemi corona. Situasi yang sangat berbahaya karena sudah 258.000 orang di seluruh dunia meninggal. Di antaranya hampir 1.000 orang dari Indonesia. Lalu langkah apa teman-teman yang harus kita ambil? Beruntungnya kita memiliki seorang khalifah, Huzur tercinta Hadrat Mirza Masrur Ahmad. Beliau sering sekali memberikan nasihat dan juga doanya kepada kita. Di dalam khutbah Jum'ah, beliau menjelaskan bahwa di dalam masa-masa seperti ini, yang pertama kita harus kembali kepada Allah Ta'ala. Yang kedua kita harus memohon pertolongan dari Allah Ta'ala. Yang ketiga kita harus berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita terhindar dari wabah ini. Dan yang keempat adalah kita berusaha agar kita terhindar dengan cara kita mentaati anjuran dari pemerintah yang berkaitan dengan wabah corona ini. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah memberikan kunci dari setiap masalah. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 154. Dari ayat tadi Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita yang pertama adalah bersabar. Bersabar bukanlah berputus asa. Sebab jika kita sudah berputus asa, tentu kita tidak akan memohon pertolongan dari Allah. Sabar adalah harapan yang kita berikan kepada Allah Ta'ala, yang kita mohon agar pertolongan Allah Ta'ala datang, menjadikan sesuatu yang buruk berubah menjadi baik. Sabar itu ista'inu, yaitu kita memohon pertolongan, bukannya kita meratapi. Jadi teman-teman sekalian, di dalam menghadapi wabah corona ini kita harus memohon pertolongan kepada Allah. Dengan cara apa? Yang kedua adalah sholat. Apa arti daripada sholat ini? Teman-teman sekalian, jika kita bisa memahami arti sholat ini dengan baik, maka akan timbul suatu kecintaan kita ketika kita mengerjakan ibadah sholat. Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menjelaskan arti sholat ini dengan begitu indah. Beliau alaihissalam menjelaskan, sholat adalah menyala dalam api kecintaan ilahi. Dan sangat besar nyala api itu sehingga mengalahkan segala macam api lainnya, yang membuat api lainnya menjadi tidak berarti. Di dalam melaksanakan sholat, kita butuh cinta kepada ilahi. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa sholat adalah makanan orang mukmin. Namun pertanyaannya, apakah kita pernah merasakan lezatnya ketika melaksanakan sholat? Hazrat Masih Maud alaihissalam menegaskan kembali, ingatlah, iman seseorang belum sempurna jika orang itu belum pernah merasakan kelezatnya sholat. Teman-teman sekalian, jika ada makanan yang lezat, kemudian kita tidak bisa menikmati makanan itu, tentu bukan salah makanannya, tetapi adalah salah lidah kita. Begitu juga, kalau kita belum bisa merasakan lezatnya sholat, pasti yang salah bukan sholatnya, tetapi adalah pribadi kita. Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan bahwa selama kita belum mengetahui jenis penyakit yang ada di dalam diri kita ini,
kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Teman-teman sekalian, sholat sebenarnya adalah ibadah yang sangat menyenangkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah menjanjikan barang siapa yang sholat maka akan diberikan surga Firdaus. Ini adalah investasi yang sangat menggiurkan, adalah masa depan kita yang harus kita perjuangkan. Karena setelah mati ini kita akan menghadapi kehidupan di akhirat. Dan Tuhan sudah menjanjikan jika melaksanakan sholat, maka kita akan mendapatkan surga Firdaus. Tidak ada satu perusahaan apapun di dunia ini yang berani menjanjikan hadiah sedemikian rupa seperti Allah Ta'ala telah menjanjikannya. Hanya dengan melaksanakan sholat dalam satu hari 5 waktu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina hum ala sholatihim yuhafizun, ulaika humul warisun, alladzina yarisunnal firdausa hum fiha khalidun." Dalam surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai ayat ke-12. Teman-temanku sekalian, sholat kita laksanakan 5 waktu dalam satu hari. Sedangkan makan yang merupakan kebutuhan dasar pokok manusia hanya dilakukan 3 kali. Ini memberikan hikmah kepada kita bahwa begitu pentingnya sholat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kenapa ya kita terkadang berat untuk melaksanakan sholat? Ketika azan berkumandang dan terdengar di telinga kita, kita masih bisa menunda-nunda sholat. Kita masih bermalasan-malasan dan kita masih mengerjakan pekerjaan yang lain, kemudian menunda sholat kita. Coba kita berpikir ulang tentang sholat sebelum kita memilih untuk menunda sholat ini. Teman-temanku sekalian, kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin dekat dengan kita. Dia ingin melekat dengan ciptaannya. Seperti misalnya kendaraan motor. Sebut saja mereknya misalnya Beat, Supra X, Mega Pro, atau PCX. Di bodi-bodi kendaraan tersebut ada tertulis Honda sebagai penciptanya. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan ingin ada hubungan antara ciptaannya melalui sholat. Teman-temanku, sholat adalah media yang paling canggih untuk berhubungan dengan Sang Pencipta. Tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan alat, tidak ribet. Dapat diakses dimanapun dan kapanpun kita mau. Teman-teman, kita tahu kan, ayam betina ketika dia sedang melindungi anak-anaknya. Ayam betina ini adalah ayam yang secara kekuatan lemah dan tidak memiliki senjata pertahanan yang baik. Tetapi ayam ini berani loh melawan kucing atau anjing yang ingin mengambil anaknya. Dari mana kekuatan itu berasal? Yaitu dari kecintaan si induk betinanya terhadap anak-anaknya. Begitu jugalah harusnya kita yang lemah ini. Kita sebagai manusia memiliki banyak kelemahan, memiliki banyak kekurangan. Namun kita juga harus berjuang untuk menunjukkan hubungan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, saya ingin menjelaskan bahwa di dalam sholat tidak ada unsur paksaan. Yang ada adalah hadiah, sebagaimana nama salah satu bacaan dalam sholat, yaitu at-tahiyat. Sholat sebenarnya sangat menyenangkan, karena ini adalah masalah cinta sejati. Siapa orang yang tidak menyenangi cinta? Maka nasihat daripada Hadrat Masih Maud salam, jaga dan peliharalah sholat dengan penuh rasa cinta.
Jangan menjaganya dengan dasar kewajiban. Dalam sholat, kita harus membuktikan cinta sejati kita. Walaupun kita harus menghadapi berbagai cobaan, rintangan, kesulitan, sholat harus tetap kita tegakkan. Sekalipun terkadang konsentrasi dalam sholat kita jatuh, tetapi kita harus tegakkan kembali. Ini adalah bentuk api cinta kita kepada Allah. Dan bentuk api cinta Allah kepada kita seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, aku bersama kalian. Apa kesedihan kalian? Bila kalian sendirian maka kesulitan tidak akan teratasi. Dalam keadaan seperti itu, kami beserta kalian. Dan kalian tidak akan bersedih lagi. Salat adalah hak Allah yang harus kita tunaikan dengan standar kecintaan. Apabila hari ini kita malas-malasan, ogah-ogahan dalam melaksanakan sholat, bagaimana keadaan keturunan kita di masa yang akan datang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.